Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri memeriksa ex-penyidik KPK AKBP Tri Suhartanto yang diduga memiliki transaksi senilai 300 miliar rupiah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan pemeriksaan terhadap AKBP Tri Suhartanto untuk mendalami dugaan transaksi tersebut. Menurut Kapolri, jika dari hasil pemeriksaan Propam ditemukan pelanggaran, pihaknya tidak segan untuk memprosesnya. Ex-penyidik KPK AKBP Tri Suhartanto saat ini menjabat sebagai Kapolres Kota Baru, Kalimantan Selatan. Propam sedang melaksanakan pemeriksaan, tentunya nanti kalau memang ditemukan ada pelanggaran, tentunya kita proses. Berarti informasinya sudah diperiksa, benar begitu Pak? Memang sedang dalam pemeriksaan. Ya, cukup. Terkait dugaan transaksi 300 miliar rupiah milik ex-penyidik KPK, Kompolnas segera minta klarifikasi dari Kapolri. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, menyatakan dalam peraturan Kapolri tidak boleh ada konflik of interest ketika anggota Polri menjalankan usahanya. Selain itu, Polri juga harus mengawasi anggotanya jika memiliki ataupun menjalankan usaha. Kompolnas akan mengirimkan surat klarifikasi kepada Kapolri melalui Irwasum. Meskipun Saudara Tri Suhartanto sendiri sudah mengklarifikasi di media massa yang menyatakan bahwa rekening 300 miliar atau transaksi yang dia lakukan adalah merupakan akumulasi dari transaksi selama 14 tahun yang merupakan bagian dari usahanya. Akan tetapi Kompolnas perlu melihat lebih detail terkait dengan hal tersebut. Berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2017 tentang usaha bagi anggota Polri, maka anggota Polri diperbolehkan untuk memiliki usaha. Akan tetapi ada aturannya, ada syarat-syaratnya. Nama AKBP Tri Suhartanto, mantan penyidik KPK yang kini menjadi Kapolres Kota Baru mencuat terkait tudingan memiliki transaksi senilai 300 miliar rupiah. Tudingan ini muncul usai video yang diunggah mantan penyidik KPK Novel Baswedan beredar di media sosial. Menurut Novel, transaksi ganjil itu belum sempat diungkap lantaran AKBP Tri mengundurkan diri dari KPK karena mendapat tugas lain. Laporan PPATK itu terhadap seorang pegawai KPK di penindakan, dan itu nilainya, Pak, nilai transaksinya 300 miliar. Dan saya duga lebih, ada yang katakan hampir 1 triliun bahkan. Ketika nggak diperiksa, bagaimana bisa dipastikan? Masa iya sih level penyidik berani sampai sebesar itu? Kan nggak logis gitu. Terkait tudingan itu, AKBP Tri Suhartanto memberi tanggapan. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Tri Suhartanto menyatakan hal tersebut sudah dijawab KPK dan sudah disampaikan hasil pemeriksaannya. Sementara itu, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui pesan singkat kepada Kompas TV mengatakan, terkait isu tersebut kami sudah konfirmasi ke yang bersangkutan dan disampaikan bahwa itu tidak benar bila ada kaitan selama bertugas di KPK. Yang bersangkutan bergabung di KPK sejak akhir 2018 dan selesai bertugas Februari 2023, saat ini telah dipromosikan sebagai Kapolres. Saat ini, AKBP Tri Suhartanto menjabat Kapolres Kota Baru, Kalimantan Selatan. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengulasnya terkait dugaan transaksi 300 miliar rupiah milik ex-penyidik KPK yang kini menjabat sebagai Kapolres Kota Baru, Kalimantan Selatan, sudah bergabung di Kompas Petang pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Ibu Yenti Garnasih. Selamat sore Ibu Yenti, terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya. Bu Yenti, ini ada dugaan transaksi 300 miliar rupiah ex-penyidik KPK. Kalau Anda melihatnya pembuktiannya akan seperti apa? Karena disebutkan pula bahwa rekeningnya sudah ditutup tahun 2018 saat yang bersangkutan masuk di KPK. Iya, kan itu beritanya banyak ya. Dalam hal ini tentu yang paling penting adalah bagaimana LHA dari PPATK.
Karena itu kan rekening. Harusnya PPATK mempunyai catatan rekeningnya selama ini ya. Karena kan PPATK itu didirikan ketika ada rezim anti pencucian uang. Nah, pencucian uang itu intinya adalah transaksi yang mencurigakan. Transaksi siapapun yang tidak sesuai dengan profil, tidak sesuai dengan jumlah dan ada ada kejanggalan-kejanggalan itu harusnya ditelisik gitu ya, ditelisik jadi sejak awal gitu ya. Jadi intinya adalah memang masuknya kok ini ada transaksi yang mencurigakan. Apakah benar bahwa memang 2018 sudah tidak ada ataukah ada berita bahwa sampai 2023 pun masih ada. Itu kan Oke. permasalahan dan klarifikasinya kan tidak seperti ini sudah menyampaikan kepada KPK. Nggak Betul. bisa lah seperti itu karena masyarakat sudah terlanjur tahu jadi harus dituntaskan. Oke. Ini Bu ya, Yenti, ini kan klarifikasinya bahwa ini adalah transaksi dari usaha yang dijalankan oleh AKBP Tri Suhartanto. Bisnisnya berjalan dari 2004 sampai 2018, kurang lebih 14 tahun dengan penghasilan 300 miliar rupiah. Artinya kalau dibagi-bagi 1,5 M mungkin ya per bulannya. Dan kalau informasinya tidak salah, bisnis yang diusahakan atau yang dijalankan adalah bisnis mobil. Ini masuk akal tidak? ya kan itu bisa dilihat semuanya ya. Kan nampak, tidak. Kita memang alat bukti itu kan tidak hanya transaksi, bukan hanya rekening. Tapi kalau ada bisnis seperti itu kan ada saksi-saksi, ada orang yang tahu bisnisnya dengan siapa. Kalau ini bisa demi kembalinya kepercayaan masyarakat kepada KPK dan pada Polri, ya ini harus ditransparankan. Ini ada apa gitu. Karena kenapa juga Pak Novel baru-baru ini? Bukankah sama-sama dengan Pak Novel kan itu sama-sama polisi kan pada waktu itu? Harusnya kan tahu lah. Kenapa baru sekarang juga? Apakah memang sekarang gini? Apakah memang ada transaksi yang mutasinya 300 M? Atau memang itu berupa hartanya sekarang 300 M? Kalau nggak salah kan tidak ya, LHKPN-nya ada. Ya. Dan kemudian kalau saya dengar itu kan bahwa yang bersangkutan sebetulnya sebelumnya sudah akan diperiksa oleh Dewas gitu, tapi keburu pindah ke polisi. Saya nggak tahu ya, pindahnya ini tadi kan disebutkan mengundurkan diri. Aneh Ya, juga. karena ditugaskan. Mengundurkan diri karena jadi Kapolres. Betul. Ya. Nah, ini juga harus dibetulkan hubungan koordinasi antara KPK dan Polri. Apakah menjadikan Kapolres dulu baru mengundurkan diri? Atau kan ini penugasan, tugasnya dicabut dulu dong, kemudian jadikan Kapolres. Ini yang menjadi hal menjadi sulit ya, seperti Jadi Pak Anda melihatnya ini juga ada yang ganjal karena ada penugasan di saat yang bersamaan ini? Iya, sangat dong. Kalau betul makanya ini isu, ini kayak gini gunanya ada media itu kan ini ya. Kan ada berita bahwa yang bersangkutan itu pada waktu itu sedang diperiksa oleh Oke. KPK, Dewas KPK berkaitan dengan isu 300 M Oke, transaksinya. jadi kalau untuk menelusuri, mendalami dan membongkar transaksi mencurigakan ini mulai dari mana, Bu Yenti? Ya, transaksinya dicari dulu, transaksinya minta laporan ini kan sekarang sudah penyelidikan kan boleh. Paling tidak kalau nggak salah PPATK sudah mengirimkan transaksinya itu laporan LHA analisisnya kepada penyidik Polri dan KPK boleh juga minta karena juga bekas penyidiknya kan untuk memastikan apakah betul memang transaksi itu berhenti di 2018 ataukah ketika sudah jadi penyidik KPK. Saya kira berkepentingan, semua orang berkepentingan kalau memang transaksinya itu juga transaksi yang bisa dipertanggungjawabkan terkecuali ada masalah konflik of interest itu ya nggak apa-apa dijelaskan saja. Tetapi kalau ketika tidak bisa dijelaskan ya diproses tentu saja gitu karena ini demi kebaikan kita semua ya. Nah, Oke. ini masalah kok jadi krusial sekali ya ketika di KPK muncul permasalahan-permasalahan yang juga dibongkar oleh mantan penyidik KPK juga yang dulu gitu. Idealnya diperiksa di KPK atau di Polri? Karena kalau disebutkan transaksinya ini sampai tahun 2018 yang bersangkutan belum bergabung KPK atau gimana? Ya, kali ini kan
tiga lembaga itu bisa ya, hanya kita harus melihat jangan ada ego sektoral, jangan ada di antara polisi, jaksa dan KPK yang punya kewenangan untuk menyidik tindak pidana yang kemungkinan adanya hal-hal berkaitan dengan korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum, pejabat publik dan pejabat negara, penyelenggara negara ini kan tiga-tiganya memungkinkan. Ya dilihat siapa yang paling tidak ada konflik of interest-nya juga dan tolong ya kepercayaan masyarakat, dan saya kira yang bersangkutan juga ingin ini clear kan, ingin bersih clear. Jadi jangan juga ada nanti masih ada syak wasangka dari masyarakat kalau yang meriksa polisi lagi gitu ya. Karena kan kenapa betul tidak pada waktu akan diperiksa atau sedang proses pemeriksaan oleh Dewas justru malah ditarik atau mengundurkan diri atau dijadikan Kapolres lah, ini juga harus dijelaskan. Ini tidak bagus lah untuk kita semua, terutama untuk KPK berkaitan dengan penyidik-penyidiknya yang berasal dari kepolisian ternyata yang terjadi seperti ini. Tentu saja janggal ya, tapi kalau itu sebelum 2014, 2018 dari 2004 kok enggak sejak awal ya diketahui gitu ya. Itu bisa dilihat, bisa di tracing ke belakang, bisa di tracing apakah benar yang bersangkutan memang ada bisnis itu sekian lama yang tadi disebutkan, bisa jadi kan satu bulan 1,5 miliar. Oke. Itu akan kelihatan, itu kan bukan uang kecil ya, itu akan ada tanda-tandanya. Ini harus diselesaikan. Artinya perlu ditelusuri dan tracknya seharusnya sudah ada untuk mengungkap kasus dugaan transaksi mencurigakan 300 miliar rupiah yang melibatkan AKBP Tri Suhartanto. Terima kasih Ibu Yenti sudah bergabung bersama kami, pakar TPPU Ibu Yenti Garnasi di Kompas Petang. Terima kasih.